Tuhan. Berbeda dengan ayahnya Ahaz. Pada zaman ayahnya yang memerintah, dia tidak takut akan Tuhan. Dia sangat menyakiti hati Tuhan. Karena dia membawa umat Israel bukannya menyembah kepada Bapa di sorga, tetapi justru dia menutup bait Allah, dia menutup gereja, dia melarang orang Israel itu untuk beribadah kepada Tuhan, tapi harus beribadah kepada Baal. Jadi dia buat patung besar-besar supaya bangsa Israel menyembah Baal. Karena ketidaktaatan Raja Ahaz, sehingga Tuhan membiarkan dia dikalahkan oleh Aram. Ketika kita berubah setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengizinkan masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Untuk apa? Membawa kita pulang ke rumah Tuhan. Bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Justru karena Tuhan sayang, makanya Dia izinkan masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Seharusnya kita bangga, seharusnya kita bersyukur kalau kita dihajar oleh Tuhan. Kalau kita tidak pernah dihajar oleh Tuhan ketika kita melakukan kesalahan, berarti kita anak-anak gampangan. Tapi kalau kita anak-anak mahal, ketika kita jatuh sedikit aja Tuhan petok, paf, berarti kita anak mahal. Ketika Ahaz meninggal, dia digantikan oleh anaknya bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, dan apa yang berkenan di hadapan Allah. Bait Allah yang sudah ditutup oleh ayahnya, dia buka kembali. Saudara lihat ya, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Dia buka lagi rumah Allah itu. Dia mau supaya bangsa Israel, mereka jangan lagi menyembah kepada Baal, tapi harus menyembah kepada Bapa yang Maha Kuasa. Supaya mereka tetap disertai oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan pasti disertai oleh Tuhan, akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Bukan saja cuma itu yang dilakukan oleh Hizkia. Hizkia itu dia memanggil semua orang Lewi, para imam-imam, supaya para imam-imam itu memperbaiki kembali rumah Allah yang sudah dirusak oleh ayahnya. Kemudian dia membersihkan semua perkakas-perkakas yang ada di dalam gereja. Dia menguduskan semua perkakas-perkakas yang ada di dalam gereja. Jadi semua perkakas-perkakas yang ada di dalam gereja adalah perkakas-perkakas milik Tuhan. Jangan pernah kita mencemarkan perkakas-perkakas ini. Kita menguduskan, saudara, perkakas-perkakas gereja. Karena itu apa? Barang milik Tuhan harus dikuduskan. Supaya apa? Ketika kita menyembah Bapa di sorga, benar-benar hadirat Allah turun. Tabernakel itu adalah tempat ibadah bangsa Israel. Ada 3 ruangan, halaman sana. Masuk di ruang kudus. Baru ini ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini benar-benar kudus. Aduh, tidak boleh sembarangan orang berdiri di sini. Makanya pada waktu Raja Usia, dia mulai tidak setia kepada Tuhan. Dia berusaha membakar ukupan di atas mimbar, Pak ya. Berusaha untuk menentang imam dengan berani membakar ukupan. Apa yang Tuhan lakukan sama Usia, Pak? Jemaat harus perhatikan itu, ya, supaya kita jangan pernah sembarangan di rumah Tuhan, supaya hadirat Allah itu turun mengalir memenuhi bait Allah. Makanya pada waktu Raja Hizkia memperbaiki pembangunan bait Allah yang sudah dirusak oleh ayahnya sendiri, dia mulai menguduskan semua yang ada di bait Allah, termasuk perkakas-perkakas rumah Tuhan. Raja Daud, dia katakan begini, aduh, tidak baik tabut Allah ini dibiarkan di sini. Saya akan bawa pulang dia kembali ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu tempat orang Israel beribadah. Pada waktu mereka mengangkut tabut Allah itu bukannya diangkut
oleh imam dan para Lewi, tapi dimuat di kereta. Lihat ini kereta. Akhirnya kudanya tergelincir terus. Nah, kudanya tergelincir, langsung keretanya jatuh terus. Saya tanya dulu Pak Martin, Pak, kira-kira pada waktu Daud membawa tabut Allah itu menuju ke Yerusalem, disediakan kereta yang bagus, Pak. Tapi kenapa itu Pak salah di mata Tuhan? Padahal kereta bagus loh. Tidak boleh dipegang. Padahal mereka niat itu baik, Bu. Kita memang niat menolong orang. Bawa aja keluar barang-barang gereja. Itu niat baik, iya kan? Tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Mereka itu ingin menyelamatkan tabut Allah, ingin pegang tabut Allah itu supaya selamat. Tapi ternyata tidak boleh. Terus lagi. Ketika Usa memegang atau ingin menyelamatkan tabut Allah itu, saat itu juga Pak, dia langsung dibunuh oleh Tuhan. Padahal dia baik loh Mama Pasca. Dia ingin menyelamatkan tabut Allah itu, kok dia dibunuh ya? Mati. Seharusnya menurut Alkitab, tabut Allah itu jangan pakai kereta, diusung oleh orang-orang kudus, oleh imam dan Lewi yang sudah dikuduskan, diurapi, didoakan oleh imam. Makanya kenapa nggak boleh sembarangan orang datang di mimbar sebelum didoakan, dikuduskan. Lihat, diusung, harus pakai tangan. Terus Pak, lihat, harus pakai tangan begini, terus. Nah, terus. Nah, seperti ini, terus. Pada waktu Daud melihat Usa ini meninggal, dia ketakutan. Dia bilang, waduh, saya sudah sediakan kereta yang terbaik, kok malah Tuhan bunuh si Usa. Aduh, takut saya bawa ini, tabut Allah ini. Lebih baik mampir aja kita di rumah Obed-Edom. Biar simpan aja di situ, nggak usah pergi ke Yerusalem. Simpan aja di rumah Obed-Edom. Lihat, ini Obed-Edom, rumah yang sangat sederhana. Tetapi kata Alkitab, semenjak tabut Allah dititipkan di rumah Obed-Edom, dia pe padi, dia pe kambing, subur semua, diberkati oleh Tuhan. Makanya aku bilang, Tuhan tidak pernah melihat seberapa mewah kita berkorban sama Tuhan. Tidak, hati kita yang paling dalam. Yang penting kita mau menghormati Tuhan, menguduskan rumah Tuhan, bahkan perkakas-perkakas yang ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan yang bilang, saudara, barang siapa hormat terhadap Tuhan, aku akan hormati dia. 1 Samuel 2 ayat 30. Bacakan kuat-kuat. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kalau kita hormat terhadap Tuhan, Tuhan pasti akan hormat terhadap kita. Amin. Tapi kalau kita menghina Tuhan, Tuhan bilang, aku akan pandang dia rendah. 1 Tawarik 15 ayat 2. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkut tabut Tuhan, dan Tuhan menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Daud ini pada waktu pertama kali dia angkut, dia tidak meminta petunjuk imam. Dia pikir dia raja, saya bisa melakukan perintah apa saja kok. Karena saya kan raja penguasa negeri Israel. Jadi saya bisa melakukan apa saja yang saya mau tanpa minta petunjuk para imam. Akhirnya karena dia teledor, akhirnya Tuhan bunuh si Usa. Nah, sekarang dia nggak mau lagi, dia takut. Sebelum dia angkut tabut Allah itu, dia minta petunjuk imam. Apa yang harus saya lakukan? Imam bilang, yang berhak, yang berkuasa mengangkat tabut Allah itu adalah para imam dan Lewi, para majelis dan para pemimpin pujian, para singer. Mereka adalah termasuk Lewi-Lewi. Saudara, kenapa Tuhan katakan Tuhan bertakhta di atas kerubim? Tuhan bertakhta di atas
bila didoakan oleh imam supaya gereja kita diberkati. Tuhan tidak pernah melihat jumlah besar gereja yang ada di tempat ini. Tapi yang Tuhan lihat bagaimana kualitas iman kita. Mau 2-3 orang pun asal dia yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dialah yang dipilih oleh Tuhan. Daripada kita tampung ribuan orang tapi semua tidak menjadi pelaku firman. Barang-barang gereja adalah barang-barang kudus, tidak boleh dibawa keluar. Pada waktu Hizkia itu menguduskan bait Allah, firman Tuhan katakan berapa hari memapaskan tadi sudah baca. Selama 8 hari. Supaya hadirat Allah boleh turun memenuhi bait Allah. Mari kita belajar menguduskan bait Allah dan perkakas-perkakas yang ada dalam rumah Tuhan. Amin.